Manusia adalah makhluk pejuang. Dari dia bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan dalam tidur pun dia masih terus jadi makhluk yang berjuang. Apa buktinya? Setiap kita ketika bangun dari tidur sudah dihadapkan dengan dua pilihan. Baik dan buruk, putih dan hitam, hak dan batil. Tiap saat dalam kehidupan kita berjuang dengan dua hal tersebut. Antara baik dan buruk, hak dan batil, putih dan hitam, celaka dan bahagia. Tetapi setiap pilihan kita tentu ada konsekuensi dan resikonya. Amal soleh yang kita lakukan, itulah pilihan kita, punya konsekuensi dan resikonya. Apatah lagi kalau perbuatan kita pilihannya jatuh pada amalan-amalan salah. Tentu resiko dan konsekuensinya lebih besar. Segala sesuatu pasti ada sebabnya. Kesalahan, kemaksiatan, kemunkaran yang kita lakukan, kebatilan yang kita kerjakan, punya resiko dan punya konsekuensi lanjutan. Dari sisi kita yang berbuat salah, tidak menemukan ketenangan dalam hati kita. Karena sebagai seorang manusia, nurani paling dalam ketika kita melakukan perbuatan salah, hati sudah menolak, hati sudah memberontak, dan hati nurani mengatakan perbuatan ini adalah perbuatan salah. Maka tidak tenang. Dampak yang lebih luas adalah datangnya musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang melakukan kemaksiatan, kesalahan, dan dosa. Belajar kita dari sejarah, misalnya umat-umat terdahulu mereka diberikan musibah, dihantam dengan berbagai macam bencana. Itu karena memang mereka memilih perbuatan salah, perbuatan dosa, perbuatan zolim. Dan konsekuensinya selain tadi saya katakan hati menjadi gelisah, Allah turunkan bencana di tengah-tengah mereka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kaum Ad misalnya, karena kemaksiatannya, karena kedurhakaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disapu dengan angin topang puting beliung yang luar biasa. Habis penduduk kaum Ad. Kaum Samud misalnya, karena pembangkangannya kepada Allah, diturunkan bencana berupa halilintar yang menyambar. Habis kaum Samud. Kaum Nabi Lut di negeri Sodom, karena kemaksiatan yang mereka pilih, karena perbuatan salah yang mereka kerjakan, Allah timpakan kepada mereka bencana. Apa bencananya? Dihujani dengan batu. Habis penduduk Sodom meregang nyawa karena kemaksiatan yang dipilihnya. Ibu bapak, saudara-saudara, belajar dari sejarah umat-umat terdahulu. Ketika kemaksiatan yang kita pilih dalam mengisi kehidupan kita sehari-hari, maka siap-siaplah. Selain hati menjadi gundah gulana, hati menjadi tidak tenang, maka tunggu saja bencana Allah pasti akan terjadi. Tidak ada musibah yang Allah turunkan di muka bumi ini kecuali karena ulah kita sendiri. Kemaksiatan, kesalahan, dosa yang kita lakukan mengundang marah Allah, turun bencana dan musibah. Bapak Ibu, saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai.
Perbuatan zolim yang kita lakukan itu perbuatan yang salah, maksiat, mengandung dosa. Maka aras bergetar. Kalau aras bergetar, Allah marah, khawatir turun bencana. Saya pribadi miris dengan musibah-musibah yang datang di negeri kita tercinta Indonesia. Datang berurutan, silih berganti. Belum selesai banjir bandang, kebakaran hutan di mana-mana. Belum selesai kebakaran hutan di mana-mana, longsor. Longsor belum selesai, tragedi kapal laut tenggelam. Pesawat jatuh, gunung meletus. Bahkan beberapa hari yang lalu, lapas di Tangerang kelas 1 mengalami musibah terbakar. 44 nyawa narapidana meregang nyawa, meninggal dunia. Selain tragedi ini bisa dilihat dari sains dan teknologi, tetapi ini semua Allah menyatakan dalam Quran. Musibah, ujian, bencana tidak akan diturunkan oleh Allah kecuali karena memang ulah kita manusia. Perbuatan zolim itu mengundang marah Allah. Baik zolim kepada diri sendiri maupun zolim kepada orang lain. Pedagang berbuat zolim, ngambil hak orang lain. Bagaimana caranya? Berlaku mencurangi timbangan. Ditimbang nggak sesuai takaran. Timbangannya sekilo, di bawahnya dimainin. Nggak sampai cuma sekilo. Itu perbuatan zolim. Bisa mengundang murka Allah berupa bencana. Sangat bisa. Barang bagus diumpetin. Barang busuk dikeluarin dibilang bagus. Sementara barang bagus yang kualitas tingginya ditahan supaya di pasaran hilang. Kalau di pasaran hilang baru dikeluarin dengan harga yang membumbung tinggi. Ini perbuatan zolim. Sangat mungkin mengundang murka Allah. Turunnya bencana di negara kita. Nauzubillah, summa nauzubillah. Pejabat, pemimpin berbuat zolim. Mengambil yang bukan haknya, yang jadinya hak rakyat malah dikorupsi. Banyak nggak yang kayak begitu tuh? Perbuatan zolim Allah marah. Boleh jadi sangat mengundang bencana yang datang di negeri ini silih berganti. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Karena itu ada pepatah mengatakan kalau makan nangka kena getahnya enak. Nyobain nangkanya namanya. Tapi kalau enggak makan nangka dapat getahnya blow on. Bu. Boloho. Boloho tuh minum es ditiup, bloho tuh. Kalau makan nangka kena getahnya pantas, tapi kalau enggak makan nangka kena getahnya, ini kurang ajar. Karenanya saya ingin berpesan kepada pribadi, khususnya kita semua rakyat tercinta Indonesia. Islam adalah agama yang amar ma'ruf nahi munkar. Menyuruh untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan mencegah dari perbuatan-perbuatan yang munkar. Kenapa? Perbuatan munkar bisa mengundang marahnya Allah. Kalau Allah marah, turun bencana yang silih berganti tadi saya katakan tersebut. Karena itu memang tugas kita. Hidup di tengah masyarakat kalau ada kemunkaran ngomong. Kata Nabi kan begitu tuh. Kalau kamu melihat kemunkaran,
rubahlah dengan kekuasaan, dengan tanganmu. Siapa ini? Para pemimpin nih, para pejabat. Lagi punya kekuasaan, lihat kemunkaran, gunakan kekuasaan itu. Keluarin tanda tangannya. Larang, jangan sampai beredar. Hei, hei, hei. Rugi seseorang apabila dia memegang kekuasaan, dia tidak gunakan kekuasaan itu untuk menebarkan kebaikan dan membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Rugi. Ntar ya udah pensiun. Baru mau berjuang atas nama agama. Telat. Kemarin waktu jadi pimpinan meneng ae. Kalau kamu melihat kemunkaran, rubahlah dengan kekuasaan, dengan tanganmu. Ini pemimpin-pemimpin kita nih. Kalau kamu nggak sanggup dengan kekuasaan, kalau kamu nggak sanggup dengan tangan, dengan lisan. Bu, kalau ngelihat orang salah, jangan diomongin. Tapi diajak ngomong. Caranya juga mesti cara yang santun. Jangan dikata-katain.